terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah, atas seizin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya penderita vertigo selama 6 bulan. Setelah 6 bulan saya dirawat 2 minggu, tidak ada kesembuhan. Saya berobat dengan Pak Sony, 2 kali terapi saya sudah mulai sembuh. Sampai kali kelima saya sembuh total. Ya, dengan terapi kolbu ini saya merasa puas ya, saya sembuh. Jadi saya sangat bersyukur banget sama Tuhan. Pertamanya saya habis ngelahirin, dapat 40 hari, langsung sakit, terasa kepala pusing, dada debar-debar, terus takut berlebihan, gelisah, langsung pergi ke dokter, di ronsen katanya ada penyakitnya, terus ke alternatif, tidak, tapi nggak ada perubahan. Langsung saya nyoba ke sini, alhamdulillah rasanya tenang, enteng ke badan, tenang, nggak gelisah lagi, tidur biasanya nggak bisa tidur, sekarang udah alhamdulillah nyenyak tidurnya. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijat-pijat, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini, hari Minggu, kita dapat berjumpa kembali dalam program Medika Natura Terapi Kolbu. Bersama saya Marsha, selama 60 menit ke depan kita akan menguak rahasia dalam sholat dan juga memberikan solusi bagi Anda dan keluarga Anda seputar kesehatan. Dan pagi hari ini seperti biasa di Medika Natura Terapi Kolbu kita selalu menghadirkan guru besar Power of Soul kita, yaitu Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony. Iya, kalau hari ini harus tetap baik ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah baik. Dan juga sudah hadir Ibu Ernawati. Assalamualaikum Ibu. Iya, Ibu Ernawati ini pernah menderita penyakit vertigo pemirsa. Nanti kita akan sharing dengan beliau mengenai penyakit yang pernah diderita oleh Ibu. Ya, itu sudah berapa lama Ibu? 6 bulan. 6 bulan ya. Oke, nanti kita akan tanya-tanya sama Ibu Erna ya mengenai penyakit yang Anda pernah diderita. Dan juga bagi Anda pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung di sini dengan kami, silakan nanti boleh hubungi 02151551111. Dan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu sholat yang khusyuk. Nah, menarik sekali ya bagi kita semua, terutama bagi kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, kan inginnya semuanya berjalan dengan lancar, apalagi juga ibadahnya semakin istilahnya semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk memulai, silakan langsung saja nih Pak Ustadz Sony akan memberikan penjelasan mengenai sholat yang khusyuk. Silakan. Terima kasih Mbak Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan berbahagia ini kita kembali mengangkat tema kita, yaitu sholat yang khusyuk. Saya pikir sholat yang khusyuk adalah merupakan idaman dan keinginan kita semua, khususnya umat Islam, pada saat kita hendak melakukan ibadah sholat atau pada saat kita sholat. Sebab sering sekali yang kita alami pada saat kita sholat, tiba-tiba apa yang tidak terpikir sebelum sholat jadi terpikir di dalam sholat. Bahkan sampai pikiran-pikiran tersebut membuat kita hingga lupa dengan jumlah rakaat. Dan yang lebih parahnya lagi, kita kadang-kadang merasakan bahwa sholat hanya kita sikapi sebagai sebuah absensi saja, satu kewajiban absen saja, sehingga kita tidak merasakan dampak daripada sholat itu sendiri.
Namun pertanyaannya sekarang, bagaimana agar supaya kita bisa merasakan nikmat dari sholat tersebut dan kita bisa merasakan manfaat dari sholat tersebut? Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kalau kita perhatikan sholat di dalam urutan rukun Islam, sholat ditaruh di nomor 2 setelah syahadat. Mari sama-sama kita perhatikan, selama ini syahadat mungkin hanya kita sikapi sebagai pengesahan seseorang telah dinyatakan masuk Islam. Alangkah indahnya kalau syahadat kita tingkatkan peranannya menjadi sebuah perenungan, sebuah tafakur jangka panjang seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka mencari jawaban tauhid atau keesaan Allah. Kenapa saya katakan bahwa ini sangat penting sekali? Ternyata syahadat adalah basic, seperti kalau kita sedang bersekolah ada SD, ada SMP. Nah, syahadat adalah SD-nya, basic. Disinilah kita harus memperkuat basic kita terhadap keesaan Allah tadi, terhadap syahadat itu sendiri, sehingga betul-betul sebuah syahadat yang terjawab dari dalam, sehingga betul-betul sebuah kesaksian yang keluar dari dalam. Bukankah syahadat artinya aku bersaksi? Ingat bahwa setiap saksi akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu perlu bagi kita untuk mengetahui kebenaran daripada persaksian kita sendiri, hasil dari perenungan jangka panjang tadi. Pada saat kita telah melakukan suatu perenungan, insya Allah perenungan tersebut akan membuahkan sebuah hasil yang sangat kita butuhkan pada saat kita naik di nomor 2, yaitu sholat. Perhatikan di dalam sholat para pemirsa, setiap gerakan daripada sholat tersebut semuanya menggunakan rangkaian Allahu Akbar. Padahal kita tahu Asmaul Husna ada 99, namun yang digunakan hanya Allahu Akbar. Nah, kenapa ini? Hanya menggunakan Allahu Akbar. Nah, ini perlu kita terjawab pada saat kita di basic tadi, pada waktu kita di dasar tadi. Adapun nanti bagaimana akan kita jelaskan pada segmen yang berikutnya. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Sony. Sedikit yang Marsha bisa petik di sini, bagaimana kita bisa menyikapi sholat itu sendiri sebagai suatu kebutuhan ya Pak Ustadz Sony, ya, bukan hanya sebuah absen, istilahnya kewajiban semata. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Medika Natura Terapi Kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ridho Roma. JAK TV sebagai TV kebanggaan warga Jakarta, saya berharap semoga JAK TV bisa lebih inovatif lagi, bisa lebih informatif lagi, dan lebih edukatif lagi, dan pasti lebih baik lagi ke depannya. JAK TV, My City, My TV. Balancing itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di dunia, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Max Real Magazine, Real Action. See you guys. Kembali lagi bersama kami dalam program Medika Natura Terapi Kalbu, dan bagi Anda pemirsa yang ingin datang langsung nanti ke Hutan Kayu Raya, silakan langsung catat ya alamatnya.
Terapi Kalbu di Jalan Utan Kaya Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon 021 858 2029 atau 021 850 413. Dan Anda juga dapat mengklik website kami di www.paroso-indonesia.org. Banyak sekali informasi yang bermanfaat bagi Anda, terutama nih sekarang yang sedang kita bincangkan ya, yaitu mengenai sholat yang khusyuk. Nah, langsung aja nih kita sambung lagi Pak Ustadz. Gimana sih caranya supaya sholat itu menjadi suatu kebutuhan, bukan hanya sekedar absensi? Silakan. Ya, terima kasih. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, jadi setelah kita dapat merangkai antara basic yang dimana syahadat tadi kita hadirkan pada saat kita sholat, di dalam rangkaian Allahu Akbar tadi, Allah di dalam kitab suci juga mengingatkan bahwa jangan kamu mengerjakan sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti dan memahami apa yang kamu ucapkan di dalam sholatmu itu. Jadi larangan ini hampir sama dengan jangan kamu makan babi, jangan kamu berzina, jangan. Nah, kali ini ada larangan jangan kamu mengerjakan sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti dan memahami apa yang kamu ucapkan dalam sholatmu itu. Nah, ini artinya apa Pak Misa? Artinya selain daripada urusan basic tadi, kita perlu mengerti apa yang kita ucapkan di dalam sholat tadi. Nah, karena itu saya pikir lebih bagus kalau kita baca ayat-ayat yang pendek-pendek saja, yang kita mengerti. Nah, setelah itu kita harus memahami. Bagaimana agar supaya kita bisa memahami? Tidak ada jalan lain. Kita harus praktekkan di dalam kehidupan. Apa yang kita ucapkan di dalam sholat tadi, praktekkan di kehidupan. Misalkan di dalam sholat, misalkan di dalam doa i'tidal, di mana pada saat itu kita mengucapkan bahwa segala yang ada di alam jagat raya ini, baik di langit, di bumi, dan sesudahnya sebanyak bilangan, semuanya terpuja dan terpuji. Artinya apa? Artinya semua ciptaan Allah di alam jagat raya ini terpuja dan terpuji. Praktekkan di kehidupan. Jangan di dalam sholat kita mengucapkan doa i'tidal, selesai sholat kita langsung mencibir ciptaan Allah. Ini dengki, ini jelek, ini celaka, ini kafir. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini harus kita praktekkan. Artinya apa? Kita kagumi semua ciptaan Allah di alam jagat raya ini. Siapapun dia, dari manapun dia berasal. Karena semua masih dalam koridor semuanya ciptaan Allah. Dan ini adalah bentuk dari ucapan doa i'tidal. Kita harus praktekkan. Agar supaya apa? Agar supaya pada saat kita sholat berikutnya, pada saat kita membaca doa i'tidal, pada saat kita berucap kepada Allah, pada saat dengan lantang kita Sami Allahu liman hamidah ya Allah, kita bisa memahami. Karena kita pada saat di dalam kehidupan yang nyata, kita pahami semuanya, kita praktekkan semuanya di dalam kehidupan ini. Nah, kalau ini terus berulang, dia akan membuat impact kepada hati kita, dia akan membuat efek kepada kolbu kita, dia akan merupakan suatu kebutuhan bagi kita. Karena kalau tidak dipraktekkan, kolbu kita rasanya nggak nyaman, sehingga akhirnya kita berusaha untuk praktek terus, sehingga akhirnya apa? Pada saat kita sholat, kita merasakan kenyamanan di dalam kolbu. Nah, inilah yang akhirnya sholat kita jadikan sebagai suatu kebutuhan. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kenapa sih kok perlu diturunkan sholat dari Sidratul Muntaha? Kenapa sih kok Rasulullah harus berangkat sendiri ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat ini? Kenapa? Karena urusan membersihkan hati ini bukan urusan guyon-guyon, ini bukan urusan gampang, ini bukan urusan sepele. Mari sama-sama kita perhatikan bagaimana Allah mengutus orang-orang terbaiknya, manusia-manusia terbaik, dari mulai zaman Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Rasulullah, Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Semua tujuannya hanya untuk apa? Untuk membersihkan hati kaumnya. Kenapa? Karena membersihkan hati tidak gampang. Mari coba sama-sama kita perhatikan. Sholat diturunkan ke muka bumi. Yang wajib aja 5 kali, belum lagi yang sunnah-sunnah. Ini semua dalam rangka apa? Semua dalam rangka mengkompres sebuah hati. Karena membersihkan hati tidak gampang, para pemirsa. Mari sama-sama kita perhatikan lagi. Manusia terbaik utusan Allah, katakanlah salah satu yang Nabi Musa alaihissalam. Beliau sampai membelah lautan. Bayangkan saja para pemirsa, kalau misalkan sekarang di siang bolong ada manusia membelah lautan seperti itu. Itu kaumnya Nabi Musa setelah mereka menyeberangi lautan tersebut, sampai di ujung sono, tetap aja berkhianat kepada Nabi Musa. Tetap aja masih nyembah lembu. Artinya apa? Tidak gampang membersihkan hati ini. Nah, karena itu saya pikir
kita sikapi sholat itu sebagai suatu kebutuhan untuk membersihkan hati kita. Kenapa kita mesti bersihkan hati kita? Karena sekali hati kita kotor, sekali hati kita terblok, sekali hati kita tertutup, sekali hati kita terhijab, manusia-manusia terbaik utusan Allah tidak bisa buka hati itu. Contoh misalkan, bagaimana Nabi Musa bisa membuka hatinya Firaun? Tidak bisa. Bagaimana Rasulullah bisa membuka hati pamannya Abu Lahab? Tidak bisa. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa membuka hati orang tuanya sendiri, bapaknya sendiri? Tidak bisa. Nah, karena itu tidak boleh main-main urusan hati. Karena sekali dia terhijab, selesai kita. Karena itu saya pikir di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat ini, mari mulai usahakan untuk mengerti apa yang kita ucapkan di dalam sholat tadi dan praktekkan di kehidupan. Dan saya juga menghimbau kepada para ustadz, para kiai yang saat ini mungkin sedang memimpin jamaah di masjid-masjid, tolong kalau bisa baca ayat-ayat yang pendek-pendek saja agar umatnya ngerti. Karena sebagian besar umat nggak ngerti, malah di belakang amin seperti itu, nggak mengerti, tidak berefek kepada kalbunya. Ingat, sholat diturunkan ke muka bumi untuk membersihkan hati. Kenapa? Karena urusan membersihkan hati sekali lagi bukan urusan guyon-guyon. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Soni. Sungguh luar biasa ya pembincangan mengenai sholat yang khusyuk ini. Semoga kita dapat merealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya, dan berimpact kembali lagi ke hati kita masing-masing. Dan sekarang langsung saja nih kita sharing dengan Ibu Ernawati yang sudah hadir di sini. Ibu Erna tadi sempat tanya sedikit ya bahwa Ibu sudah menderita selama 6 bulan ya. Itu waktu itu sakit vertigonya seperti apa yang Ibu rasakan? Untuk jalan susah, maunya tidur terus. Untuk bangun itu nggak kuat saya. Nggak kuat itu seperti apa? Kepalanya sakit atau berputar gitu. Oke. Muter-muter ya, jadi kayak nggak napak gitu jalan. Waktu itu Ibu pernah sempat mungkin berobat sebelumnya ke medis atau ke alternatif lain? Tidak sama sekali. Jadi dirawat di rumah sakit 2 minggu. Oh, jadi sempat dirawat di rumah sakit tapi, ya? ke alternatif belum Ya. Nah, itu waktu dirawat itu kondisi Ibu bagaimana? Harus tidur bed rest benar-benar? 2 minggu itu, tapi nggak ada kesembuhan ya. Kayaknya kok saya masih sakit. Waktu itu jadi Ibu sudah mengkonsumsi obat-obatan juga ya untuk mengurangi ya? Obat banyak sekali obat saya. Tapi nggak istilahnya tidak mengurangi efek dari vertigo yang Ibu derita ya? Sebentar enak, sakit lagi. Timbul, kadang timbul ya Ibu ya? Jadi itu selama 6 bulan Ibu rasakan ya? 6 bulan. Nah, waktu itu referensi mengenai terapi kalbu sendiri Ibu dapatin dari mana Ibu kalau boleh tahu? Suka nonton. Kebetulan menonton televisi ya? Oke, nanti kita akan sharing lagi dengan Ibu, namun sebelumnya ada alat berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam Medika Natura Terapi Kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Very lucky people want to be a part of it. Balancing itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di dunia, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Max Real Magazine Real
Ya pemirsa, kami membuka line telepon di 0215155111 dan apabila Anda ingin datang langsung nanti ke terapi kalbu, silakan saja datang ya, bukanya setiap hari mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Dan silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Dengan nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda di 0218582029 atau di 0218500413. Dan Anda juga dapat mengklik website kami pemirsa di www.powerofsoul-indonesia.org. Ya, ada banyak sekali informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Dan bagi Anda nih yang gemar membaca nih, termasuk Marsha nih, alhamdulillah suka membaca nih, ada 2 buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sandi Sutrisnapa pemirsa. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh, dan yang satu lagi berjudul Salat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Baik, kita masih ngelanjutin nih perbincangan mengenai penyakit vertigo yang pernah diderita oleh Ibu Ernawati ya pemirsa. Jadi waktu itu Ibu selalu menonton